Halo semuanya, pada pembahasan kali ini kami akan membuat program mengambil nilai fitur penting pada sebuah dataset mobile price. Dalam praktek kali ini, kami akan menggunakan 3 teknik seleksi fitur, yakni unvariated selection, fitur importance, dan matriks korelasi dengan heatmap. Dataset yang kami gunakan yakni bersumber dari Kaggle. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Putu Surya Digamika dengan NIM 20055511025 dari kelas Machine Learning A. Dan saya Luputu Monika Arista Putri Swastawan dengan NIM 20055511090 dari kelas Mesin Learning A. Baik, untuk langkah pertama yang akan dilakukan yakni import library. Di antaranya yang pertama itu ada Pandas, itu digunakan untuk manipulasi data, lalu ada NumPy untuk operasi numerik, lalu ada import Seaborn itu untuk visualisasi data dalam bentuk statistik. Lalu ada import Matplotlib itu digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk grafik atau plot. Nah, selanjutnya di sini ada Selekibis. Nah, jadi di Selekibis ini itu mengimport kelas Selekibis untuk seleksi fitur. Lalu ada import Chi-square itu untuk mengimport kelas Chi-square untuk seleksi fitur berdasarkan uji Chi-square. Lalu di sini ada import juga untuk library extra tree classifier itu untuk mengimport kelas extra tree classifier dari pustaka Skitlearn untuk pemodelan dengan metode assemble. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan nomor 2, ini sebenarnya secara umum akan digunakan untuk melakukan seleksi fitur menggunakan metode yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yaitu Selekabis, untuk menggunakan uji statistik dari si kuadrat atau si square tadi. Yang pertama tentunya kita harus mengimport ya file yang bernama test.csv di sini, yang mana kita udah mengimportkan ini. Lalu kita read menggunakan perintah ds sama dengan pd.read nama filenya yang ada di tengah-tengah ini. Selanjutnya kita akan mengsplit kolom yaitu menjadi X dan juga Y, yang mana kita akan mengambil data dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke min 1. Selanjutnya, kita akan membuat satu objek yang bernama base features, yang mana kita akan menggunakan metode itu sendiri yaitu select kbase, yang mana kita akan mencari dari kita akan menghitung dan memilih 10 fitur terbaik berdasarkan uji C2 ini. K sama dengan 10 ini mencerminkan kalau kita harus mengambil 10 data. Selanjutnya untuk fit sama dengan bla bla bla, ini adalah kita akan melakukan pelatihan atau fitting dari model best features tersebut dengan menggunakan data X dan juga Y. Selanjutnya line 3 dan juga 4 ini sebenarnya tugasnya sama, yaitu untuk mengkonversi skor si kuadrat tadi yang dihasilkan oleh model sebelumnya agar terpisah menjadi kolom yang bernama df scores dan juga df columns. Selanjutnya, untuk bagian bawah feature scores itu adalah objek yang dibuat untuk menggabungkan dua data frame tadi, yaitu df columns dan juga df scores ini untuk menjadi satu data frame yang bernama feature scores ini. Selanjutnya untuk line kedua, yaitu kita akan menamakan kolomnya bernama specs dan juga score. Untuk yang terakhir, kita akan menampilkan 10 data terbaik ke dalam kolom specs dan juga score tadi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yakni mengambil nilai fitur importance. Nah, fitur importance ini penting karena dapat membantu mengidentifikasikan fitur yang paling berpengaruh dalam membuat prediksi, mengurangi dimensi data, dan mengarahkan perhatian pada fitur-fitur yang paling berharga dalam sebuah analisis data. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap data dan membantu mengoptimalkan model pada sebuah mesin learning.
Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan membuat model extra tree classifier-nya terlebih dahulu. Lalu model fit XY ini untuk melatih model dengan data X dan juga label Y. Lalu di sini kita akan mencetak nilai fitur importance dari model tersebut. Nah, selanjutnya itu ada fit importance panda series. Itu digunakan untuk membuat series panda. Itu nanti akan digunakan untuk menyimpan importansi fitur atau fitur importance dengan nama kolom yang sesuai. Nah, lalu di sini ada fit importance enlarge 10. Ini digunakan untuk menampilkan 10 fitur teratas dengan importansi terbesar dalam bentuk grafik yang berbentuk batang horizontal. Nah, jika sudah, kita akan menampilkan grafik dengan sintaks PLT show. Jadi ini dia grafik dari fitur importance. Jadi ini dia hasilnya yang akan ditampilkan dalam grafik seperti ini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan di bagian 4 atau di bagian akhir, yang pertama kita akan melakukan perhitungan matriks korelasi menggunakan fungsi ini, fungsi core ini, dengan memasukkan hasilnya ke dalam objek yang bernama format ini. Selanjutnya di bawahnya, line bawahnya adalah berfungsi untuk menyimpan label atau fitur-fitur dalam objek top core ini nanti akan digunakan untuk mengatur urutan dari fitur dalam matriks korelasinya. Selanjutnya di line 3 ini berfungsi untuk membuat sebuah gambar yang nantinya berukuran 20 pixel kali 20 pixel. Selanjutnya di line terakhir ini adalah berfungsi untuk kita akan menggunakan library Seaborn di sini yang akan menampilkan gambar berupa heat map dan juga matriks korelasi yang sudah dihitung sebelumnya. Selanjutnya untuk bagian sini ini berfungsi untuk mengambil matriks korelasi yang hanya untuk fitur-fitur yang memiliki korelasi tertingginya. Selanjutnya untuk di bagian not sama dengan true ini artinya untuk mengaktifkan penambahan nilai korelasi pada sel-sel heat map. Sehingga nanti kita dapat melihat hasil korelasinya langsung pada plot. Selanjutnya untuk yang terakhir ini digunakan untuk mengatur warna yang akan digunakan dalam heat map. Jadi kita bisa lihat ini hasil akhirnya heat map yang sudah divisualisasikan. Ini adalah plot heat map yang menunjukkan korelasi antar fitur-fitur yang ada di dalam dataset. Jadi teorinya seperti ini, semakin dekat warna tersebut ke warna merah, misalnya warna terang nih, semakin tinggi pula korelasi positif antara fitur-fitur tersebut. Sedangkan semakin dekat ke warna hijau, artinya warna gelap, artinya semakin tinggi korelasi negatifnya. Contohnya ini, min 0,047. Jadi heat map diagram ini akan sangat membantu kita dalam menganalisis hubungan antar fitur-fitur dalam dataset tersebut. Apakah saling menguntungkan, berkorelasi positif ataupun negatif, sehingga akan membantu kita dalam proses pemilihan fitur dan pengambilan keputusan analisis data lainnya dalam machine learning. Baik, sekian dari pembahasan mengenai program mengambil nilai fitur penting pada sebuah dataset mobile price. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.